Guys nih kalau kalian lihat ya, udah mau jam 11 malam nih. Gila, dan di luar nih sepi banget woi. Woi, sepi banget woi. Besok lebaran woi. Jadi guys nih buat kalian yang nanya nih, ada takbiran keliling nggak? Ada takbir keliling nggak atau perayaan gitu? Dan di bawah-bawah juga tadi aku ngeliat ada yang nanya hal yang sama. Jadi jawabannya tuh nggak ada sama sekali guys. Ini sepi banget. Oke guys, mungkin ada berpikir nih malam Idul Fitri di Turki itu sepi karena lockdown atau pandemi yang ada di Turki. Nah sebenarnya sebelum ada pandemi ini juga kalau malam Lebaran itu nggak ada takbiran-takbiran yang berisik gitu guys. Itu pasti bakalan protes masyarakat sini gitu kalau misalnya ada berisik-berisik yang ada di masjid gitu. Bahkan kita yang berisik di rumah aja itu sampai dilaporin polisi gitu guys. Mereka kayak lebih respect sama orang-orang yang ada di sini dan mereka nggak buat kebisingan gitu loh di malam hari. Gimana apa yang lu rasakan malam takbiran? Sedih guys. Kenapa sedih? Karena kita waktu Ramadan sudah berlalu guys ya. Oh iya. Para Lucifer dan Dajjal maju keluar. Balik lagi ya. Comeback. Lu harusnya buat tolal badru alaina dong menyambut balik setan-setan. Kalau ada Israel. Arkadaslar, merhaba. Aku ngucapin buat teman-teman semua yang ngerayain lebaran ini, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya aku punya kesalahan, aku minta maaf ke teman-teman semua. Sekarang ini masih jam 5:30 ya guys. Kalau kalian lihat ya, ini sampai sekarang loh guys, sampai sekarang loh. Ini gak ada takbiran sama sekali, gila. Gak ada yang keliling, gak ada takbiran, gak ada apa. Wah, sepi banget sih, sumpah. Cuma ada suara burung yang menghiasi pagi ini dengan takbiran versi mereka. Asik. Apa sih? Alalala, kaki gua kejepit. Aduh. Dan BTW, aku bakalan buka kumpulku ini. Semua ini hanyalah ilusi dan tipuan mata. Apa sih? Kemarin aku buat story cukur rambut, terlihat seakan-akan seperti gagal. Padahal memang gagal. Waktu itu gagal guys. Sebenarnya rambutnya tuh terlalu panjang. Tengahnya tuh kayak jamet banget lah gitu. Cukurannya nggak jadi gitu. Besoknya aku rapihin semuanya dan jadilah seperti ini. Oke, jadi banyak dari kalian yang nanya di questionnaire IG aku, penasaran hari lebaran ini ada opor gak? Kita buat ketupat nggak? Jadi jawabannya, untuk merayakan hari lebaran ini, aku hanya membuat roti bakar dan susu. Ini enak sekali guys. Oke guys, jadi sekarang aku dan teman rumahku kita OTW masjid buat sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Suasananya sepi banget guys. Ini sebenarnya karena koroni, jadi orang-orang sampai sholat di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu assalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya sayyidina. Ya Allah. Nah, ada batin ya. Wah, rambutnya dicukur ya. Ya lu juga cukur sendiri. Minal faizin semuanya, minal faizin, minal faizin. Wow, vlog. Bapak Iqbalnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita diundang sama pemilik rumahnya nih guys buat makan dan iya menikmati makan lebaran guys. Soalnya kita nggak masak ketupat guys. Kalian masak ketupat gak? Nggak bisa. Kita ada semua nih guys di sini. Terus ada gorengan nih guys. Ada gorengan-gorengan. Terus juga ada apa sih nih? Ya ininya ayam ya, ayamnya mie ayam guys. Ayamnya mie ayam. Ini kayak sate ya? Udah pentol bakso bakar. Anak-anak. Coba. Gimana rasanya? Oh guys, jadi sekarang kita punya pentol. Kita ada di sini bakso ya. Ini ada mie ayam guys. Wah, gila ini premium banget, gila. Kita tuh mie ayam udah wah, mantap jiwa banget guys. Wow.
Oke guys, jadi ini dia penampakan pagi-pagi Idul Fitri. Gila sepi banget. Sumpah beda banget dari di Indonesia guys, tuh lihat. Ini yang keluar cuma 1 orang doang tuh lihat. Yang lainnya sepi. Soalnya mereka tidur lagi guys. Jadi habis sholat Idul Fitri itu mereka tidur lagi dan mereka nggak ada budaya keliling-keliling tetangga kayak gitu-gitu nggak ada. Sekalipun mereka keliling, mereka cuma keliling itu ke keluarga mereka masing-masing kayak gitu loh. Dan BTW di Turki juga sebenarnya ada budaya bagi-bagi THR. Cuma yang dapat THR-nya itu anak-anak kecil doang ya biasanya. Kalau di kita kan anak-anak SMA, anak-anak kuliah bahkan sebagiannya masih ada yang dapat gitu ya. Kalau di sini cuma anak kecil doang kayak gitu, dan biasanya yang ngasih itu kakek-kakek gitu ya, kakek-kakeknya mereka gitu yang ngasih ke cucu-cucunya kayak gitu guys. Oh yes, jadi sekarang aku pengen nelpon orang tuaku dulu karena tahun ini kan aku nggak bisa pulang ke Indonesia, dan tahun-tahun sebelumnya juga aku belum pernah sih balik ke Indonesia selama lebaran gitu. Jadi selama lebaran ini kita komunikasinya lewat video callan doang kayak gitu loh. Nah, pesan moralnya nih ya buat teman-teman semua yang masih punya keluarga, yang keluarganya masih ada di sampingnya gitu, itu adalah apa ya, sebuah anugerah yang sangat-sangat patut disyukuri sih kalau menurutku ya. Karena kalau misalnya teman-teman udah jauh dari keluarga, apalagi dari orang tua gitu, apalagi kayak misalnya aku yang udah di luar negeri, dan kalau misalnya mau pulang ke Indonesia tuh mesti ngeluarin uang yang nggak sedikit gitu ya. Itu yang namanya family, yang namanya keluarga berharga banget buat kita gitu. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya keluarga, syukurin gitu. Momen-momen bersamaan keluarga itu penting banget. Dan mungkin ya kalian bakalan ngerasain betapa pentingnya keluarga itu ketika kalian udah jauh gitu loh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari orang yang kita cintai kayak gitu. Oh yes, jadi sekarang kita lagi OTW rumah kedua nih guys. Ini ada banyak bunga guys. Wah, gila. Nggak ada baunya. Harley Bailamlar. Gurus-urus. Kezem. Assalamualaikum. 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 Halo guys. Woi. One opor. Ini apa sih? Ini semur ya? Semur. Dia sebenarnya rendang, tapi rasanya kayak semur. Kayak enak. Anak, kamu tahu nggak ini apa? Baca dulu lah. Itu teman, aduh. Ya kan? Hah? Ini. Ya, Ini kamera namanya. Kamera. Kamera. Itu ada siapa? Ada siapa di sini tuh? anak hayo apa? Aduh, itu yang putna. Iya, rambutnya belum. Perempuan. Iya, perempuan. Kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki gimana? Sana pintar. Tapi yaki-yaki nanti ini yaki-yaki ini Kenapa kok nggak ada rambutnya? tanah Karena botak. Botak tahu nggak? tidak tahu. Botak itu nggak ada rambutnya. Nih kayak om-om ini nih. Oh iya, tanah Iya kan? digunting. Betul. Betul. Aduh, Ini kata kamu serem apa? tapi saya mata. Keren. Pakai kacamata ya? Oke, coba. Kecil mana tahu keren. Iki us yes auto ya bisa push on. On, ye. Berapa Hana umurnya berapa tahun? Bes. Bahasa Indonesianya? Satu, dua, tiga. Ya, 4, 5. Weh. 5 itu best. Anaknya pintar guys. Ini ngapain nih? Kakak-kakak instruktur senam.
Oke guys, jadi sekarang sebenarnya udah jam setengah 11 malam nih. Dan sebenarnya jam setengah 3 pagi nanti aku diundang buat ngisi acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One guys. Jadi sembari nunggu jam setengah 3, aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian udah kalian tulis di Instagram ini. Oke teman-teman semua, jadi lebaran di Turki itu biasanya disebut Şeker Bayram. Şeker itu artinya permen. Nah, kenapa bisa disebut permen? Karena teman-teman tradisi di Turki dari dulu itu ketika lebaran tiba, anak-anak kecil itu biasanya mereka keliling ke rumah-rumah, habis itu mereka minta permen dari setiap pintu-pintu rumah kayak gitu. Mungkin kayak tradisi Halloween gitu ya kalau misalnya di Eropa. Nah, cuma sekarang tradisi ini tuh udah jarang banget ditemuin di kota-kota besar. Jadi cuma ada di kota-kota kecil kayak begitu. Nah, terus uniknya juga nih anak-anak kecil yang ketok pintu rumah dan minta permen, biasanya mereka juga dikasih sapu tangan. Nah, namanya Bayram Mendili, atau kalau misalnya diterjemahin tuh sapu tangan lebaran lah gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa mereka dikasih sapu tangan gitu ya. Tapi yang jelas budaya dan tradisi ini masih berjalan sampai sekarang dan anak-anak kecil tuh seneng banget kalau misalnya dikasih sapu tangan kayak gitu loh. Nah, terus juga di Turki sebenarnya lebaran itu mereka ada budaya beli baju baru gitu. Terus ada budaya mudik juga. Cuma mereka nggak sampai mudik ke tempat yang jauh-jauh gitu loh. Mereka cuma mudik ya ke keluarga-keluarga kerabat mereka yang deket-deket aja kayak begitu. Dan mereka kumpul-kumpul, mereka barbekyuan dan halal bihalal sesama keluarga kayak begitu. Jadi di sini nggak ada tradisi kunjung-kunjungan tetangga, habis itu maaf-maafan, salam-salaman. Selama aku tinggal di sini, aku tinggal apartemen yang tetanggaku ini adalah orang-orang Turki. Mereka nggak ada yang kayak datang ke rumah habis itu salam-salaman, dan kita pun sama ya, kita nggak ada keliling-keliling rumah orang Turki dan salam-salaman minta THR. Yang ada malah diusir guys, kita minta ketok-ketok pintu habis itu minta duit, udah gede nggak tahu diri minta duit kan. Sebenarnya kalau misalnya ditanyain nih makanan khas lebaran Turki, sejauh ini aku belum pernah lihat sih makanan khas yang dibuat cuma di hari lebaran doang, itu belum pernah aku lihat. Tapi kalau misalnya aku baca di internet, ada makanan khas di beberapa provinsi doang nih. Misalnya kayak di Gaziantep, di sana ada namanya kahke, semacam kue-kue kering gitu ya, yang kayak di Indonesia mungkin kayak putri salju gitu atau kayak nastar gitu-gitulah. Cuma secara general di Turki mereka tuh gak nyediain kue-kue kering sih selama Idul Fitri di sini kayak gitu. Nah, selebihnya kalau misalnya hari-hari biasa, mereka itu biasanya camping-camping gitu sama keluarganya dan mereka ya masak-masak gitu ya, barbekyuan. Pokoknya makan makanan biasa gitu dan nggak ada makanan khas kayak kita ya. Ada ketupat, ada opor, ada rendang mungkin. Segala macem yang khas banget selama lebaran. Kalau misalnya Indonesia itu banyak, di Turki aku jarang banget ngeliat yang kayak begitu guys. Nah, terus ada yang nanya juga nih, takbirannya pakai beduk gak? Nah, jadi di sini itu tradisinya beda dari yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu takbirannya nggak pakai beduk, tapi mereka ya takbiran pakai suara biasa aja kayak begitu loh. Terus juga ada yang nanya nih dari SMHJR 10. Di sana kalau lebaran bilangnya minal aidin wal faizin atau yang lain pakai bahasa Turki. Jadi di Turki kalau misalnya aku ketemu sama orang Turki gitu ya, atau teman-temanku yang dari negara asing, itu kita biasanya nggak bilang minal aidin wal faizin guys. Kayaknya itu cuma budaya di Indonesia doang deh. Bahkan meskipun itu bahasa Arab, di Arab pun mereka nggak bilang minal aidin wal faizin kayak gitu. Jadi di Turki itu mereka bilangnya Bayramımız Mübarek olsun kayak gitu, atau Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun kayak begitu. Ya kalau misalnya kita artikan secara bahasa, artinya selamat merayakan hari raya Idul Fitri kayak begitu loh. Oke, jadi sekarang ini udah mau jam 3 dan acaranya ini udah mau mulai. Dan ini aku baru mau masuk Zoom-nya guys. Jadi orang tua aku udah ada di studio TV One-nya dan mereka ngirim link Zoom ke aku. BTW aku baru banget bangun tidur nih setengah jam yang lalu. Gila, semoga acaranya lancar ya guys. Karena ini pertama kali banget nih aku masuk TV dan diwawancara kayak begini. Mantap. Mas Stefan kita ambilnya dari Zoom, tapi nanti untuk dengerin host pakai telepon ini. Oke. Dengerin dari studio Pak. Iya, rasanya campur aduk sih. Pertama karena di Turki kan lebarannya itu beda ya, mau apa namanya, feel-nya. Kalau di sini lebarannya itu nggak serame yang ada di Indonesia gitu. Oke guys, segitu dulu aja vlogku hari ini. Makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir ini. Pokoknya kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, komen juga di bawah. Apa sih pendapat kalian tentang lebaran di Turki? Dan teman-teman sharing dong kisah lebaran teman-teman semua di kolom komentar bawah. Soalnya aku kangen banget ngedengerin cerita-cerita orang, pengalaman orang selama lebaran yang ada di Indonesia gitu. Karena aku udah lama banget gak lebaran di Indonesia guys. Dan juga jangan lupa share konten ini supaya banyak orang yang notice dengan konten ini ya guys. See you next video. And as always, görüşürüz.